Sahabat, setiap orang punya sisi kreatif, walaupun berbeda kadar dan intensitas penciptaan kreativitasnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dunia ini pun terbentuk dan berkembang seperti sekarang adalah hasil dari kreativitas. Tidak terbayangkan rasanya jika kreativitas hidup telah mati. Bagaimana mungkin kita bisa hidup seperti sekarang? Mungkin kita masih nomaden, hidup dengan kapak peribas seperti yang digunakan oleh para nenek moyang kita. Kreativitaslah yang membedakan kita dengan hewan yang tidak punya kreativitas dan hanya mengikuti instingnya. Mereka yang tidak kreatif akan kalah dengan orang yang kreatif. Kreativitas adalah salah satu modal untuk sukses. Kreativitas pula tidak tergantung pada kepintaran. Orang bisa saja pintar, tetapi orang pintar bisa saja kalah kreatif dengan mereka yang selalu bersikap kreatif walaupun mereka tidak terlampau pintar. Namun, selalu menemukan sesuatu yang unik, baru, dan berdaya guna yang tinggi. Sebut saja Bill Gates, Steve Jobs, atau Mark Zuckerberg. Mereka bukanlah yang terpintar di sekolahnya, namun kreativitaslah yang menghantarkan mereka melesat sukses melebihi dari kawan-kawannya yang terkenal lebih pintar. Mereka yang kreatif akan menghasilkan manfaat besar dari kreativitasnya yang disalurkan secara benar. Disalurkan secara benar? Ya, tentu saja. Para penjahat, perampok, koruptor, dan pencopet juga mereka adalah kaum yang kreatif. Mereka dapat memanfaatkan celah untuk menemukan kejahatan. Para pencopet misalnya, mereka punya banyak cara untuk tidak terendus saat melakukan kejahatan. Kalaupun mereka ketahuan, bagaimana caranya mereka bisa lolos, itu pun membutuhkan kreativitas. Para koruptor misalnya, bukankah mereka juga orang yang kreatif? Lihai mereka membocorkan anggaran, menyembunyikan bukti kejahatan, dan berkilah agar bisa lolos dari jeratan hukum. Kreatif bukan? Karena itulah, akhirnya muncul stigma bahwa penjahat lebih kreatif dari para penegak hukum. Pada akhirnya, pertarungan kreativitas adalah pertarungan yang abadi, yang menghantarkan pada pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Siapa yang lebih besar kreativitasnya, maka dialah yang akan menang. Jika kejahatan menjadi lebih kreatif daripada kebaikan, maka akan hancurlah negeri tersebut. Semoga saja kreativitas kebaikan di Indonesia selalu lebih bisa mengalahkan daripada kreativitas kejahatan. Kreativitas pula lah yang sampai saat ini membuat kita bisa tetap hidup menghadapi himpitan segala ekonomi. Termasuk dengan segala sumber daya yang ada, mungkin setiap orang juga bisa selalu berada dalam kondisi yang luar biasa. Nick Vujicic misalnya, yang tidak memiliki tangan dan kaki sejak kecil, menjadikan kreativitas sebagai tangan dan kakinya untuk bisa berkeliling dunia, menjadi motivator yang sangat luar biasa. Nick Vujicic bahkan mampu mempraktekkan ia mengangkat telepon dan melakukan semua kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa tangan dan tanpa kaki, hanya berbekal sebuah kreativitas. Lantas, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita termasuk kaum yang kreatif? Sudahkah kita menjadi manusia yang selalu mengasah kreativitas kita? Hidup sekali, hiduplah penuh arti.